pujian Ustadz Pujianto kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rina tuh jawab salah. Mainan apa foto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Summa sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin alladzi qail khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Hinal Karim Bapak Haji Mulyadi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau tidak bosan-bosannya kita selalu numpang, bukan hanya numpang dan minta lain-lainnya itu. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Mulyadi rezekinya semakin barokah dan semakin bertambah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istrinya nggak usah tambah, nggak usah tambah. Yang saya hormati Ibu Ketua Muslimat Pilu GPJ, yang saya juga sangat bangga pada beliau. Kita doakan mudah-mudahan, saya mudahkan pertama dulu, hidup beliau dalam kemuliaan. Nggak saya teruskan. Dan mudah-mudahan Ibu Ketua juga tidak bosan mendidik jamaahnya. Juga beliau harus belajar sendiri, jangan sampai jadi ketua muslimat menyebut ketua tanfidiyah salah. Kepada semua pengurus muslimat di GPJ yang saya banggakan, yang saya doakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Tidak lupa rekan Rizki yang jauh-jauh dari Bojong Pulur. Rumahnya kebanjiran enggak? Enggak, alhamdulillah. Ketawa dia, rumahnya kebanjiran, yang lain yang kebanjiran. Sama halnya tadi dia ngetahui ini baca Qur'annya begitu ini. Kalau di susunan NU kalau manggil Ibnu itu rekan, kalau yang IPPNU rekanita, kalau manggil ibu muslimat nini atau nenek. Ya emang begitu. Nggak terima bentar lagi Mbak Intan nikah punya anak juga dipanggil nenek, nggak mau. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada sore hari yang berkah ini kita dikumpulkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadzal bait, di dalam rumah ini yang saya yakin maqalah dari Kanjeng Nabi, hadis dari Kanjeng Nabi, baiti jannati akan terwujud di rumah ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan pada suri tolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menyampaikan kepada umatnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Selesai doa khatmil Qur'an, plong, bebas rasanya tadi, wajahnya tegang-tegang saya lihat. Tapi ini selesainya ini bukan selesai, bukan plongnya hati, tetapi sebagai awal, sebagai permulaan bagi kita untuk memecut semangat belajar Al-Quran. Masih mending dari perempuan, dari wanita. Kalau jadi laki-laki itu kalau kumpul suruh baca Al-Quran itu
Tidak ada alasan. Kalau wanita mama saya sedang datang tamu itu udah selesai urusannya. Rahasia alasan datang bulan datang tamu ini sama halnya dengan ibadah puasa. Satu ibadah sirriyah, ibadah yang hanya tahu pelaku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu puasa mendidik kita kejujuran yang luar biasa. Bapak Mulyadi kerja di kantor sana sendirian, kalau minum nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Tetapi karena puasa mendidik kejujuran tidak dilakukan. Maka mari kita bersyukur kita kumpul di sore hari ini di waktu yang mulia 10 Ramadan, sepertiga yang pertama dari bulan Ramadan insya Allah kita lewati, berarti kita telah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan puasa dibagi menjadi 3, 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, dan 10 terakhir nanti itu minan nar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Bulan Ramadan bulan mubarak, di mana semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah dinilai menjadi pahala ibadah wajib. Ibadah wajib ditikelkan, dilipat gandakan menjadi 70 kali. Bayangkan tadi ibu baca Quran 1 juz, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 70 juz, walaupun masih tertatih-tatih. Bukan tatih-tatih, tertatih-tatih, ada hanya bala noleh ke sini dikira dipakai. Rasulullah menyampaikan as-sawab biqadri ta'ab. Pahala seseorang itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dihadapi, yang dilaksanakan oleh sang fangilnya, sang pelakunya. Kita belajar Al-Quran masih tertatih-tatih, tapi masih semangat mau belajar, itu nilainya lebih baik daripada orang yang sudah lancar baca Al-Quran tetapi tidak mau membacanya. Tetapi tidak bisa menjadi alasan saya belajar Al-Quran udah tua males jadi agak susah, tidak bisa. Karena apa? Sekarang makhluknya Allah di akhir zaman tidak ada yang bebas dari kefarduan. Kalau dulu nenek moyang kita di saat Islam belum tersebar, mereka hidup di perkampungan yang tidak terkena dakwah, masih mendapatkan istisna atau pengecualian. Dia tidak bisa baca Al-Quran karena memang belum ada yang mengajar. Kalau sekarang masih alasan tidak bisa baca Al-Quran sama malaikat jewer. Masalahnya apa? Setiap pojokan sekarang banyak sekali majelis taklim, musola, masjid yang mau mengajarkan. Jadi tidak ada alasan lagi saya belum bisa karena memang saya belum belajar, saya belum diajarin. Tidak ada alasan. Harus mau tidak mau harus bisa. Maka saya sangat berharap mudah-mudahan di 2025 ini muslimat nanti kita rapat kerja bersama, kita buat target 2026 muslimat NU bebas buta baca Al-Quran. Amin. Amin. Karena memang di saat kita masuk ke dalam jamaah, kita harus siap berkorban demi jamaah. Jangan sampai nanti kumpul orang-orang misal dipanggil muslimat dan GBC disuruh tampil bahasa Arab, tidak bisa. Sementara kelompok lain lebih bisa, itu jangan sampai. Kembali lagi, bulan di mana pahalanya dilipat gandakan. Tadi baca Al-Quran yang 1 juz jadi 70 juz, yang baca 3 juz jadi 21 juz. Ini menjadi satu kelompok yang di
dia baca 30 juz, dia baca 1 juz, baca 3 juz, semuanya mendapatkan pahala dari nilai alaikum bil jamaah. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, hidup di akhir zaman yang paling selamat adalah mereka yang mau berjamaah, dan jam'iyahnya itu para pemimpinnya sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangat dianjurkan amal-amal kita di bulan Ramadan itu ditingkatkan. Sedekah 1.000 jadi 70.000, sedekah 100.000 jadi 7 juta dan seterusnya. Ada pahala yang terkadang juga lupa, mungkin mohon maaf, misal bumul malam-malam misalnya, Pak Pun lutik mau gitu ya. Itu kan sekali kayak nyium hajar aswad, berarti kalau melayani suami 1 kali kayak nyium 70 hajar aswad. Kapan bisa dilaksanakan? Sedangkan yang pergi ke Mekah saja belum tentu bisa. Iya, makanya semangat kayak kayak Bu Rina itu masih semangat sekali. Iya. Siang-siang ditanya suruh baca Quran, katanya lagi tentang bulan, malam-malam dengan suaminya. Bohong itu namanya. Enggak boleh. Baik hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan satu hadis. Makolahnya kurang lebih begini. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa khaffathumul malaika wa ghasiyat sebentar. Kadang-kadang kalau saya dekat orang bodoh ketularan. Bukan. Illa khaffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah. Disampaikan di mana ada perkumpulan, dalam perkumpulan itu ada zikrullah, ada kalimat thayyibah dibaca, janji Allah, illa haffathumul malaika, maka tempat itu diturunkan malaikat-malaikat rahmat sejumlah 70.000 yang semuanya mendoakan orang yang ada di dalam majelis ini. Luar biasa banget. Maka dari itu insya Allah kita semua hari ini mendapatkan cucuran dan doa dari 70 malaikat. Kalau kita bisa melihat malaikat di sini penuh, di atas sedikit juga ada malaikat, tapi sayangnya Israel kayaknya sendirian. Apalagi wa anzalat alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada orang yang kumpul di situ baik ikhlas maupun tidak ikhlas. Apa? Rasa tenang di dalam hati. Maka kita bisa membedakan antara orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu sama orang yang sering hadir di majelis ilmu. Wajahnya biasanya lebih berseri orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Sangat penting kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk membiasakan hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita ada majelis-majelis seperti ini, misal ada cucu atau ada putra yang masih kecil diikutkan, itu akan sangat besar dampaknya. Karena apa? Didoakan langsung oleh malaikat. Kemudian wa ghasiyat humur rahmah, dan diturunkan rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulnya kita, karena di sini tidak ada kaidah baik itu ikhlas maupun ikhlas, semuanya mendapatkan tadi yang pertama, rahmat doa dari malaikat ada pada kita, hati kita diberi ketenangan, kemudian rahmatnya Allah turun kepada kita semua.
Karena ini di bulan Ramadan, sering saya sampaikan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk belajar menghadapi apapun yang akan kita hadapi, terutama kewajiban. Kita bicara bulan Ramadan, tentunya kita harus tahu ilmu puasa, ilmu Ramadan. Ada rukun puasa harus kita kuasai, harus kita pahami. Ada yang membatalkan puasa. Bu, yang membatalkan puasa ada berapa? Paham semua, apal semua, pura-pura nggak jawab. Bohongnya begitu maksudnya. Nah, bagaimana kita bisa menyempurnakan puasa kita kalau kita tidak paham akan ilmu itu? Ada dikelompokkan menjadi 8 yang membatalkan puasa secara fikih, secara syar'i. Pokoknya masuknya sesuatu barang dunia dari 7 lubang yang ada di dalam diri manusia itu membatalkan. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian mohon maaf hubungan suami istri kalau sengaja. Lah emang ada hubungan suami istri yang tidak sengaja? Ada. Misal begini, hari Sabtu Pak Agun nggak pergi kerja, tidur pagi. Teh ini juga tidur, bangun tidur tiba-tiba ikut ada yang bangun, langsunglah hubungan. Nggak ingat kalau lagi puasa. Oh begitu lagi itu sadar lagi puasa. Lah itu tidak membatalkan, karena tadi dalam melakukan hubungan tidak sengaja. Tidak sengaja maksudnya bahwa dia lupa lagi puasa. Tapi jangan pura-pura lupa, karena ini sangat bahaya. Ini damnya pembayarnya kalau dia sengaja melakukan hubungan di siang hari, bayarannya 2 bulan berturut-turut puasa, sedangkan 1 bulan saja berat. Namun yang akan saya bahas yang tadi disampaikan oleh Bu Ketua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa di situ disebut dengan kata asyiyam bukan shaum? Di tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan juga bahwa makna siyam itu lebih ringan daripada shaum. Makna siyam adalah di saat kita imsak, ngeker, menahan dari yang membatalkan sholat dari fajar, dari tulu'il fajri, keluarnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Itu siyam. Nah, di dalam tafsirnya as-shaum itu diterapkan kepada umat sebelum Nabi. Kalau diterapkan saat ini, saya yakin tidak bisa. Karena selain imsak anil muftirat, ditambah pula imsak an sukut anil kalamir rofas, wa imsak anil ghibah. Ini yang berat. Dulu zaman Nabi Musa ke sana, kalau kita puasa ngomong kotor batal puasanya secara fikih dan secara pahala. Nah, untungnya kita jadi umat akhirnya Kanjeng Nabi itu tidak dimasukkan ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, secara syara. Yang saya sampaikan masuk ya. Sekarang puasa zaman sekarang disebut siyam lebih ringan karena imsak anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan secara syar'i. Kalau puasanya zaman dulu selain syar'i, puasa itu juga wajib bersih dari kata-kata kotor, ghibah dan seterusnya. Nah, kalau ghibah masuk yang membatalkan puasa, di sini ghibah semua, artinya juga ngomong itu puji biasa kalau ngomong lama banget. Betul. Makanya saya akan sampaikan dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan ini penting banget. Khamsun, 5 perkara yuftirna, membatalkan asyama ing puasa. 5 perkara yang membatalkan puasa fil haq
di dalam bukan secara syar'i membatalkan pahala puasa. Ada berapa Bu? Saya sebutkan 5. Yang pertama al-kadzibah, bohong. Kita bohong baik perkara besar maupun kecil. Kita sedang dalam puasa, pahala puasanya batal, hilang. Misal ditanya, Bu, uang belanjanya masih ada enggak? Wah, habis Pak, padahal masih ada. Itu secara hakikat pahala puasanya batal. Yang kedua, wal ghibatu, dan ngomongi ngrendengi tanggane. Iki sering terjadi. Sering kan? Enggak terasa. Pagi-pagi di majelis pengajian aja kadang-kadang masih ini orang pura-pura ada alasan nggak hadir. Ada yang begitu kan? Itu kalau dulu udah batal puasanya secara syar'i, tapi kalau sekarang batal pahala puasanya. Makanya dihindari, apalagi ngomongin yang lebih parah-parah lagi. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ini tadi judulnya kultum, tapi nunggu Pak Mahrim juga masih lama, saya terusin sedikit. Iya masih lama makanya. Iya. Nanti kalau ngomong lagi di belakang itu puji ngajinya lama ya. Sudah sampai dari tadi khataman Quran tahdir masih ditambah lama-lama suruh dengerin. Nah, itu cara dulu batal untuk puasanya, sekarang batal pahala puasanya. Yang ketiga, nanti saya tanya dulu 1, 2, 3, wan namimah, orang yang suka ngadu-adu. Si A cerita, itu ngapalah ngaji absen. Wan namimah ngadu-adu, misal contoh begini Bu. Si A, saya mau nyebut Bu Tati, nanti Bu Tati juga palah ngelihat saya lagi. Si A ngomongin si B ke si C, Bu, kayak mau kayak ini masya Allah, tuku sayur guling nyong, orang patut ya. A cerita ke B masalah si C, si B diceritain si A, besok ketemu si C cerita, yuk kayak ini si A tuh ngerasani Rika dirasani kayak gini. Salah satu namimah yang ringan, namimah adu domba yang ringan itu seperti itu. Maka kalau dalam organisasi sudah ada orang seperti itu, biasanya organisasinya itu susah untuk berkembang. Maka mudah-mudahan kita terhindar. Selain itu supaya puasa kita pahalanya tidak. Nanti diomongin lagi sama orang tuh, kemarin puji pas ngaji rasanya Rika loh. Itu sama itu. Adu domba terkecil seperti itu. Pertama tadi apa Bu? Lupa apa? Bohong. Siapa yang bohong? Ngaji beneran malah ada lain bohong. Oh, yang batalin pahala puasa pertama. Yang kedua, tuh kan si baru masih ngaji sama saya baru yang kedua udah lupa. Yang kedua, ghibah, rasani ngerendengi tanggane, ngerendengi wong sing ora pada mangkat digrendengi nang sing hadir pada bae. Ngerendengi mbok ngomongi tadi yang pada berangkat ibu nggak berangkat, mikirin dagangan mulu. Nah, itu sama itu udah. Ya begitu. Lah itu kan saya cerita apa adanya. Ya itu jujur yang namanya ghibah itu menceritakan kejadian. Kalau menceritakan yang bukan kejadian namanya fitnah, lebih gede lagi. Yang kedua yang ketiga namimah adu domba. Bahaya banget ini. Ini bukan hanya bukan hanya membatalkan pahala puasa, tapi yang namanya namimah itu di mana-mana itu akan menjadi sesuatu yang menjadi awal mula keretakan dan timbul masalah itu. Alhamdulillah udah bunyi itu, senang banget. Bu Kopral, ayo bubar cepat ya. Kemudian yang keempat, wal yaminatul kadzibah, sumpah bohong, sumpah palsu.
Padahal orang itu terkadang masuk ke jerumus seperti ini itu dari hal-hal sepele. Yuhun menjelang duitnya 10, yakin yang orang duwe lah. Padahal duwe, padahal punya itu dari seperti hal-hal yang sepele. Kalau lagi bulan puasa, begitu itu sudah batal pahala puasanya. Coba nanti tes ya. Pinjam duit ke Tehrin, Bu. Saya pinjam duitnya 500.000, jamnya apa? Kalau ngomong nggak ada dia udah bohong kan, padahal ada gitu. Iya, oh boleh itu pinjam nanti. Yang terakhir wanadru bisyahwat, membatalkan puasa. Contoh begini, orang puasa lihat kerjanya lihat HP mulu tuh kayak Mas Rizky itu, iya kan? Lihat HP maksudnya. Sekarang kalau orang hariannya ngelihat HP kok tidak ngelihat yang aneh-aneh, itu bohong. Pasti akan muncul baik itu sekedar iklan dan lain-lain. Pas dilalah. Kebetulan Bu Tati lihat foto, lagi ada gambarnya Salman Khan yang tidak pakai baju misal. Kok dalam hatinya Bu Tati terkentek ada syahwat, itu sudah membatalkan puasa. Pak Mul misal lagi di kantong lihat foto Luna Maya, syahwat, itu juga membatalkan puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita misal begini dan di atas saya ngeliatin salah satunya dengan adanya ada syahwat, itu juga sudah membatalkan puasa. Maka dari itu pertemuan-pertemuan seperti ini yang ada majelis ilmunya itu sangat penting kita istiqomah untuk hadir, jangan malas, jangan terkadang banyak alasan. Kayak Teh Rine itu ngorbanin jualan jus itu, kalau buka satu sore menjelang Ramadan itu menjelang buka itu 2 juta masuk, ikhlas tidak hadir di sana demi ngaji. Oh emang tutup gitu ya. Baik, yang membatalkan pahala puasa yang pertama bohong, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima aja dilakoni nek wis ngerti. Kemarin sebelum tahu ngeliatin HP sambil ngeliatin Salman Khan dan lain-lain, itu belum batal puasanya kalau belum tahu. Lah sekarang udah tahu, besok tidak boleh dilaksanakan. Maka itu namanya asal dari pengajian. Iya penting apalin, tapi bukan hanya diapalin tapi diamalin. Baik hadirin hadirat, mungkin tidak perlu panjang lebar karena saya yakin kemampuan ibu-ibu sekarang untuk menangkap ilmu kalau banyakkan pasti hanya akan hilang saja, sedikit pun nggak hafal. Yang penting sedikit tapi masuk dan diamalkan. Kemudian sedikit masukan di mana buku tua pala pergi di setiap acara, karena kita di Jamiah Nahdlatul Ulama istiqomahkan di setiap acara terlebih MC tadi dibuka dengan Fatihah, dan salah satu Fatihahnya ditujukan kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau bahasa Arab nggak bisa ya Al-Fatihah. Ya, selanjutnya mari kita baca Al-Fatihah, kita khususkan untuk para pendiri NU Al-Fatihah. Misal begitu. Itu jadi kegiatan kita nyambung kepada para muassis. Dan saya sangat yakin muassis kita nyambung sanadnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu menjelang puasa dan waktu yang sangat mustajab, mari kita sedikit berdoa. Yang pertama, tentunya mudah-mudahan jamaah kita khususnya muslimat Rinu GPC dan Rinu GPC akan menjadi jamaah yang hayatan thayyibah ila akhiril ila qiyamah, amin. Kemudian Rinu saat ini sedang punya hajat, sedang membangun gedung sekretariat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan kelancaran serta keberkahan. Kemudian selanjutnya kita mohon insyaallah Bapak Haji Mulyadi di tanggal 13 April akan punya hajat mengakadkan putrinya Mbak Intan. Kita doakan mudah-mudahan akad nikah dan semua prosesinya akan berjalan dengan lancar, berkah, dan insya Allah nanti setelah nikah putrinya Mbak Intan akan mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita doakan juga Mbak Tati lain nusul Mbak Intan.
Mau nggak didoain begitu? Pura-pura nggak dengar, nanti nggak doanya ditanyain jadi kita doakan. Jadi doa tadi apa? Pertama untuk jamiah kita muslimah dan Rinu, mudah-mudahan diberi kekuatan di dalam berdakwah di lingkungan kita. Kemudian kita mohon kelancaran dalam pembangunan sekretariat gedung Rinu dan muslimat Rinu. Kemudian kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hajatnya Bapak Mun diberi kelancaran, khususnya dan keberkahan. Dan yang terakhir kita berharap kepada kita, pada jemaah dan jamaah yang baik yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan. Apabila ada yang hatinya sedang rupek, sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, angkat kerupukan tersebut. Yang punya hutang diberi segera lunas dan lain-lainnya yang baik-baik. Putra-putri yang sedang belajar, mudah-mudahan diberi putra-putri kemudahan dan menjadi putra-putri yang solih solihah. Itahsili hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa syafi'ina dukhina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama min hadratis Syekh Khalil Bangkalan Madura wa hadratis Syekh Hasyim Asy'ari wa hadratis Syekh Muhammad wa hadratis Syekh Bisri Sansuri wa hadratis Syekh Wahid Hasyim wa hadratis Syekh Abdul Rahman Wahid usulihim wa furu'ihim wa jami'awalihim ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sudah kita ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita memasuki waktu buka, kita tutup dulu acara ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.